Seorang mukallaf wajib mengetahui dan wajib hafal daripada nama-nama Rasul tersebut. Dan kita sudah membahas daripada Nabi yang pertama, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam, yang dimana sudah dijelaskan kenapa dinamakan Adam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kemudian bagaimana bentuknya Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwasanya Nabi Adam ini dijadikan khalifah sebagai orang pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di muka bumi ini. Dan hakikatnya sebelumnya ada Nabi Adam di muka bumi ini ada golongan yang dinamakan Banu Jan, yaitu golongan para iblis, dan golongan ada mengatakan ulama golongan keluarga daripada jin, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Banu Jan ini diusir daripada bumi ini, karena kegiatan daripada Banu Jan ini cuma merusak yang ada di bumi ini. Golongan iblis, golongan jin itu seringkali ganggu tiang, ganggu orang, buat kekacauan di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk memerangi Banu Jan. Ketika sebelum diperangi, Banu Jan ini sudah kebirit-birit, pelayan sedang sampai masuk golongan pulau-pulau. Makanya pulau Jawa ini sing kata tiang sing boten saged diatur, iki golongannya Banu Jan. Pulau Jawa, pulau manapun, kebirit-birit semua. Kemudian di bumi dipegang oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni khaliqun khalifah. Sungguhnya aku akan menciptakan seorang yang pengganti, seorang penerus, yaitu Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan sama Nabi Adam, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat, sungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan khalifah. Sanes Nabi khalifah, difahami dahulu, khalifah bukan Nabi. Allah menciptakan khalifah, seorang untuk menggantikan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di muka bumi. Sebelum Nabi Adam mau diutus ke muka bumi, ini ja'il fil ardi khalifah. Qalu, malaikat mengatakan, ataj'al fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, panjenengan tadi damel sesuatu, kemudian panjenengan salahkan bumi. Apakah Banu Jan ini gak cukup merusak keadaan bumi, kemudian Engkau ya Rabb mau menciptakan orang yang takutnya nanti sama seperti keadaan Banu Jan, cuma bisanya merusak bumi ini. Yang dikatakan malaikat betul. Zaman sekarang ini adanya manusia bukan tanpa memperbaiki keadaan, malah mempersulit keadaan. Adakah manusia orang yang berilmu tambah memperkeruh umat ini dipecah belah. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, apakah panjenengan mau gantikan kami ini sudah cukup di sini. Ini ja'il fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini, malaikat mengatakan, kami ini senantiasa ya Rabb di muka bumi ini senantiasa bertasbih kepada Engkau, senantiasa membersihkan diri kami agar beribadah kepada Engkau. Ini malaikat masih ada obrol-obrolan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak rembukan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman, "Inni a'lamu ma ta'lamun." Sungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau ketahui. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian daripada Nabi Adam sudah dijelaskan. Ketika Nabi Adam diciptakan dari beberapa tanah-tanah yang sudah dijelaskan, dari sifat tanah-tanah yang sudah dijelaskan, daripada kandungan-kandungan yang ada di tanah, semuanya ada di kita. Hitam, tanah hitam, tanah putih. Kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang lain-lain. Kemudian sifat tanah ada yang keras, ada yang lemah, ada yang lembut. Dan kita ada yang keras, ada yang lemah, ada yang lembut. Di dalam tubuh kita, di tanah pun ada zat air, zat besi, zat yodium. Di tanah di kita juga ada zat air, zat yodium, zat besi dan lain-lain. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian ditaruhlah Nabi Adam tempatnya disukai Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di surga bukan ada makhluk lain kecuali Nabi Adam dan iblis. Iblis ini di tempat itu surga. Ketika diciptakan Nabi Adam, iblis dengan sombongnya bertemu. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Bertemu. Sujud di sini bukan seperti sujud kita seperti sholat. Sujudnya disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai, menghormati Nabi Adam. Yang pantas disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Betul-betul iblis menghiraukan. Bukan cuma menghiraukan saja, wastakbara, sombong. Sedang iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Kalau seandainya panjenengan pikir-pikir, mana yang lebih mulia, api dan tanah? Pasti tanah. Bisa dibuat bercocok tanam, bisa dibuat rumah, bisa disewakan. Api kita memasak toh, tanpa ngomong-ngomong. Ini mantap pun. Tapi keangkuhannya iblis ini sombong. Ini kita yang sombong. Maka Nabi Muhammad SAW ini mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak mungkin orang ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hatinya ini ada rasa sombong walaupun sekecil biji sawi. Boten mungkin sekecil biji sawi mawon iki boten mungkin mlebu swarga lan apa malih sak gunung. Titik-titik sombong nang wong, titik-titik ngomong-ngomongaken kebaikan dia di hadapan orang, keutamaan dia di hadapan orang. Ini ujub, namanya ujub, berbangga-bangga. Biar yang bangga orang itu kepada panjenengan. Jangan kita bangga diri kepada orang. Jangan sampai meniru daripada sikapnya dan sifatnya iblis yang terlaknat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhruj fa innaka rajim. Diutus keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh nih iblis niku terlaknat. Maka ketika Nabi Adam niki ketika disukai Allah Subhanahu wa taala, dahulu memang boten wonten makhluk lain kecuali dengan iblis. Sebelum iblis diutus kalau Allah, dikeluarkan kalau Allah dari surganya Allah, Nabi Adam niki sampun diwasiati agar kita mendekati syajarah, yaitu pohon daripada pohon khuldi. Perlu kita ketahui, Nabi Adam bukan dijadikan nabi, tapi dijadikan khalifah. Karena apa? Kalau semuanya bukan dijelaskan ngeten nih. Loh, masa nabi maksiat datang Allah? Masa nabi bukan nurut datang Allah? Kalau khalifah ini orang untuk mengerjakan taat kepada Allah.
berarti masih bisa maksiat. Berarti masih nggak jauh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sendirian Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan lek dunya niki kosong lanang tok. Lah ya napa berarti sing ngisi dunya niki? Diciptakannya Sayyidatina Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Niku kejelasan itu panjang lebar, tambah benjing malih tambah Nabi Adam teman-teman tambah niki. Diciptakanlah Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa dan juga iblis. Ketika mendekati buah atau pohon yang dinamakan buah khuldi, di dalam tafsirnya Imam Sya'rawi niku dijelaskan, iblis niki mulai menipu Nabi Adam. Iblis senengane apa? Ditipu. Dengan cara apa? Didekatkan dulu Nabi Adam. Ayo, iku ono kowe. Buahe enak, rasanya enak. Nabi Adam semarah. Saya nggak boleh untuk mendekati pohon ini, nggak boleh. Kemudian iblis, loh saya berani bersumpah bahwasanya saya sudah meminta izin kepada Allah. Apakah engkau bisa dipegang omongannya wahai iblis? Loh saya ini bersumpah. Ten dunia niki boten enten sinten, ten surga niki boten enten sinten kecuali Sayyidina Adam, Sayyidina Hawa dan iblis. Dan Nabi Adam niku pasti mempercayai seseorang niki iblis karena apa? Nggak ada orang lain. Nggak mungkin masa orang satu ini mau membohongi saya. Pasti dia amanah dan dia dipercayai sama Nabi Adam. Mulai dideket-deketi. Jadi kalau ada cerita Nabi Adam niki langsung memakan, itu bohong. Karena apa? Nabi Adam ketika belum makan niku mulai diiming-imingi kali iblis. Ayo cedok. Setelah didekati, kemudian dipegang-pegang, dihiasi dengan iblis berupa buah. Dan di sini harus ada pelurusan. Nabi Adam niku bukan memakan, tapi Nabi Adam niku cuma merasakan. Kalau makan, seseorang pasti bolak-balik makan karena sudah merasakan nikmat. Kalau cuma nyicipi tok, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ada seorang yang nggak tahu apa-apa, kemudian datang anak buah iblis, ayo takjal, enak rasanya yo, untuk lumayan, dikenalkan rasanya dulu, kemudian diajak ke tempat sesuatu yang di situ ada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpamanya dia merasakan ataupun meminum ataupun terjerumus di dalam kemaksiatan itu, pasti dia akan terus menerus. Kalau seumpama dia ini cuma merasakan ini, langsung tobat datang Allah, niscaya dia tidak akan meneruskan. Dan ini Nabi Adam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fadadallahuma bihurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis niki menunjukkan tipu dayanya kepada Nabi Adam dan Sayyidina Hawa. Falamma daqa syajaratu badat lahuma sawatahuma. Ketika di sini disebutkan daqo, bukan akala. Daqo itu artinya merasakan. Kalau akalah ini artinya memakan. Dan Al-Quran daqo, bukan akal. Falamma daqo, ketika merasakan syajarah yaitu buah khuldi itu, pada lahuma sawatahuma, langsung pakaian Sayyidina Adam ini dari Hawa hilang apa? Bingung Sayyidina Adam dari Hawa itu langsung mendadak tutup. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mengusir dan menghukum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam sanes nabi ketika ditaruhkan Allah Subhanahu wa taala khalifah.
bukan nabi, karena masih bermaksiat. Kalau nabi nggak mungkin maksiat. Terus manusia ini dibagi menjadi dua, seperti perkataan Imam Syarawi. Ada gambaran manusia yang dahulu ini taat, kemudian taat sampai mati taat terus, minahi taat daripada orang yang taat. Ada orang maksiat tok, kemudian sadar dia taubat datang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian taat. Ada sih maksiat terus. Dan gambaran manusia yang kedua yaitu dia mulai awal sudah terjaga daripada sifat dosa yang disebut nabi. Nabi dan Rasul bukan nanti melakukan maksiat. Nah, di sini Nabi Adam ketika turun ke bumi, bingung. Kenapa ini buatan yang tiangnya? Bingung, sandunya lagi main Nabi Adam kali awal. Bingung, kalau orang itu pondok-pondok goreng sampai dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Arafah, yang dimana orang ibadah haji selalu melakukan rukun di Arafah. Arafah bisa diambil daripada kata at-ta'aruf, yaitu bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Ketika bertemu Nabi Adam ta'aruf dirinya dan istrinya yaitu Hawa. Ta'aruf ini mengetahui bahwasanya dia ini penuh dengan dosa. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus diulang dengan rasa penyesalan datang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, kula niki sampun zalim, melakukan kezaliman dan panjenengan. Apabila Engkau ya Rabb tidak mengampuni dosaku, sungguh aku ini termasuk daripada orang-orang yang merugi. Meminta Nabi Adam terus mulai terus. Kemudian apa yang terjadi? Diangkat oleh Allah dan dibuka pintu taubat, kemudian dikabulkan taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan nabi. Maka di sini ada hikmah hadirin. Kalau seseorang niku senantiasa kok enten maksiat dengan Allah, jangan takut. Maksiat taubat, maksiat taubat. STMJ, sholat jalan maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jangan kecil hati. Kita ini sebagai manusia yang tak luput daripada dosa. Habib Umar mengatakan kalau ada seseorang ya niku selalu melakukan taat, kemudian kok maksiat, terus taat lagi, maksiat lagi, terus mintalah tobat kepada Allah. Jangan merasa waduh kula niki pun ahli maksiat, nggih pun wis. Nggih hati-hati. Nanti dia akan ditakutkan matinya dalam keadaan suul khotimah. Alhamdulillah kita. Kalau taat minta tobat. Kita mengetahui diri kita ini lemah. Minta ngapura dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ini melihat daripada kesungguhan hati seseorang, arek iki memang ditobat, arek itu sungguh-sungguh. Ya Rabb, memang kula niki mboten kiat melakukan maksiat niki. Dan kula niki mboten kiat meninggalkan maksiat niki. Panjenengan bantu kula ya Rabb. Diangkat niki. Diangkat derajatnya sampai dijadikan hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu di hatinya. Bukan melihat seorang hamba itu di penampilannya. Bukan melihat seorang hamba itu di glowingnya. Bukan melihat seorang hamba itu di pakaiannya ataupun hartanya. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba di dalam hatinya.
hatinya kepingin celak kali Allah, dicelakkan kali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak punya keinginan untuk dekat kepada Allah, dia tidak akan dikodok terus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah seorang makhluk kecuali makhluk itu merubah dirinya sendiri. Terus lek wong tentang niku sing ini ahli maksiat, kemudian dia sekarang ahli taat, coba tanya, apa sampean dahulu sebelum jadi seperti ini punya keinginan untuk tobat? Mesti jawab enggak. Semua orang ahli maksiat panjenengan ingin rasanya tobat, cuma bingung bagaimana caranya. Karena apa? Tertutup dengan nafsu, tertutup dengan nafsu. Sampai kalau diajak hadir majelis ilmu, mau hadir majelis ilmu, kalau isinya apa sama muda lah, sama mati lapang lagi ngaploki wong di masjid lah. Isi ini apa? Isi merasa dirinya ini banyak dosa. Kalau sadar merasa dirinya banyak dosa, kok gak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok terus bergelimpangan dosa? Ayo jerak kali Allah Subhanahu wa taala. Ayo menghadiri majelis ilmu, ayo menghadiri majelis maulid. Biar apa? Dituntun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah majelis-majelis seperti ini, masya Allah hadirin, masya Allah. Bukan cuma kita atau keluarga kita yang di rumah merasakannya, bahkan kampung-kampung kita ini merasa bersinar. Kampung-kampung kita ini merasa adem ayem, barokah daripada majelis ilmu. Nah, kemudian Nabi Adam ketika sudah bertemu dengan Sayyidah Hawa dan juga diterima taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ndang cepet iki wis. Ndang digawe produk. Nabi Adam mempunyai 5 anak. Yang 4 ini sama-sama kembar. Yang dinamakan jalere kali, wetoke kali. Ini kembar-kembar. Nih. Qabil, Sabra, Habil, Iklimah dan Labudah. Yang dimana nih Qabil niki, Habil niki saudarai Iklimah. Habil saudarai Iklimah. Iklimah niki wong wedok sing paling wayu. Zaman sakmonten mboten wonten wedok sing kados sakniki wadah sakti wong wedok wayu sing elek. Lah wedok memang kali mawon. Nggih paling ayu, nek sing ayu enten sing rada ayu, mboten elek. Sing rada ayu. Wong putrine Nabi nggih ayu nggih. Enten sing ayu kali sing boten simpati ayu. Namanya Labudah. Iklimah nggih. Ini satu kandungan dengan Habil. Maksudnya saudara kandung dengan Habil. Jadi 2. Kemudian lahir lagi yaitu Qabil bersama Labudah. Ini Labudah, ingat Labudah kali Iklimah, kemudian Qabil kali Habil. Kemudian yang satu siapa? Namanya Syekh. Nabi Syekh ini diutus menjadi nabi yang dimana menjadi datuknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Syekh ini buatan kembar? Disendirikan kali Allah agar keturunannya Nabi Muhammad itu sendiri, buatan kembar. Lah, di sini mulailah perjalanan. Ada pernikahan yang dimana syariat Allah dulu ketika Nabi Adam niku mboten napa ngawini saudara daripada saudara kandungnya dahulu Nabi Adam. Kalau Nabi Muhammad nggak boleh, diperbolehkan untuk mengawini sepupu. Kalau dahulu Nabi kandung mboten napa. Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala mengutus ke Nabi Adam agar dinikahkan anak-anaknya. Wis kepingin ben dunya niki ndang wonten penghuninya. Mosok pada wong kali mawon dunia sak godene sama sak Indonesia sampe kali mawon iki ana apa? Glendang, glendung. Kan ono kuwi. Embongmu sopi wis jenengan mawon wong kali-kali rakyat panjenengan. Melayu. Bendilan damel sinetron India. Lah niki Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dipercepat. Akhirnya diutus. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Adam, Nabi Adam agar menikahkan Qabil dan Iklimah. Baru diketahui Qabil dan Iklimah. Habil dan Lakuda. Habil niki boten purun kali Lakuda. Soalnya apa? Yang pertama, Iklimah niki ayu kok aku dinono Lakuda. Lakuda iki elek. Iklimah niki ayu, pantas kalau aku. Soalnya satu kandung sama saya dan saya lebih berhak sama Iklimah. Nah niki mulai percintaan ini. Percintaan ini keras. Ketika melihat seseorang yang lebih cantik, ini keras. Nih. Akhirnya Nabi Adam nggih pun sudah kita buat sayembara. Iklimah apa Qabil niki kerjaannya yaitu mempunyai yara'al ghanam, yaitu mempunyai gembala-gembala, menggembala, gak ada unta, gak ada sapi, gak ada embe, standar. Dan Habil memiliki tanah yang banyak. Ini sadunya Pak, sadunya tanahnya tanah pun. Sampai gulung-gulung agak nunggu bengak-bengok boten kucing ngamuk saya sendiri. Berarti nganggur napa mawon wis terserah. Dengan syarat apabila sudah masuk daripada panen dikeluarkan barang yang terbaik yang dimana kalau seumpamanya diterima kali Allah Subhanahu wa taala itu yang dinikahkan kali Iklimah. Gitu. Kalau seumpamanya sampun diterapkan kali Allah dengan sesuatu yang dikeluarkan itu yang dinikahkan dengan Iklimah. Sudah mencapai batas waktunya. Qabil yang mempunyai hewan ternak mengeluarkan sesuatu yang paling api-api. Semisal gawagah, unta ngoten niku unta namine Badana. Badana niki unta warna merah, panjenengan lek nyade unta niki angsal mobil Land Cruiser. Pinter Land Cruiser niki pinter triliun. Sing anti peluru, Pak. Nih, kalau nanti lewat di daerah Goldi, ningali mobil Land Cruiser. Soalnya mobil Land Cruiser niki mirip gadane Habib Umar. Mirip ketika kula teng ngaji la ilaha illallah mirip gadane Habib Umar. Kocone ini tobel anti peluru kali baja. Lah niki kalau unta Badana satu unta niki didol angsal mobil Land Cruiser. Unta nih, sapi nih, wedusi, segala yang dia punya dikeluarkan yang baik-baik. Habil dia mempunyai tumbuh-tumbuhan dikeluarkan sing elek-elek. Wedi rugi. Nah ini pengorbanan cinta. Qabil kepingin mendapatkan wanita yang terindah, wanita yang cantik. Bismillah sing dadan kula sing apik-apik kula paringaken. Lah niki akal bojo. Ati karo bondo coba. Habil nih kepingin sing ayu lah kok sing murah-murah wis ditokno wis. Kemudian diserahkan di Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahane Qabil. Mulai hasud. Habil mulai gak terima. Lho iki sing damel aturan iki Gusti Allah. Di sini mulai awal mula hasud ini. Nih, wa kullu ni'matin maksud segala yang diparingi nikmat dari Allah mesti dihasudi. Boniku sugi lek diparingi nikmat kali Allah paling dihasudi.
Boniku miskin kalau sudah dikasih nikmat kali Allah mesti dihasuti. Boniku ustad, boniku Pak RT, Pak RW, nopo tonggo-tonggo sing paling nikmat kali Allah mesti ada sing hasut. Niki sampun garis. Awal daripada mula hasut niki Qabil Habil dipateni. Awal mula pembantaian di Islam ini Qabil Habil. Karena menganggap saudaraku ini gak pantas, saya lebih pantas untuk mendapatkan iklim. Dan saya lebih pantas karena saya satu kandung dengannya. Dijokoaken waktu, dihancurkan kepalanya Qabil. Ketika Nabi Adam itu keluar melihat awan hitam, waduh, Nabi Adam bingung, apa yang terjadi ini? Soalnya tentunya mek nang ngerti kemauan, bukan mungkin enten awan ini kecuali anak-anak saya ada apa-apa. Balik Nabi Adam, ternyata sudah terlihat bahwasanya bekas darahnya Qabil. Mantul mata nih Qabil niki enten hikmahnya teman. Betul Qabil, Habil niki betul Qabil bingung. Betul. Ketika itu sudah menguburkan Qabil kawin lari. Makanya saya ingin kawin lari. Boten disetujui orang tua kawin lari. Lah niki niru golongan ini Habil. Sampun ada, ini semua sudah ada. Sampai iri-irian. Ada orang yang satu sudah melamar, satunya gak terima santet. Enten semua teman. Mengeluarkan zakat pun zakat. Jujur sing elek-elek wis belum ya enten semua. Kemudian kawin lari. Wis minggir akhirnya mempunyai anak banyak. Dan anak-anaknya Qabil, anak-anaknya Habil sama Ikrimah niki sampai ada ulama mengatakan sing seneng tiang ini seneng maksiat. Niki golongannya anaknya Habil kali Ikrimah. Kemudian Nabi yang meneruskan sampai Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Syekh bin Nabi Adam alaihi salam. Dari sini banyak cerita, banyak apa? Renungan hadirin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bumi ini harus melihat situasi daripada nabi-nabi terdahulu. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam dahulu diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat menjadi nabi, akhirnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk. Begitu juga hamba. Hamba seperti kula kalimat jenengan nek boten nurut datang Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Karena ulama mengatakan orang yang ahli maksiat niku satu persatu kenikmatan di dalam kehidupannya itu diambil. Dicoba rezeki ini kali Allah, cekak maksiat terus. Kemudian kesehatan ini dicukup kali Allah, kenikmatan sehat. Ayo loro-loro. Si loro si maksiat ae gak gelem salat. Dicukup malih kali Allah, kenikmatan ini. Sampai gak purun, gak sadar bahwasanya saya ini memang dosa. Niku sampai mati ini suruh khotimah. Kenikmatan yang tidak bisa mengucapkan di akhir kalamnya, di akhir ucapan ketika sakaratul maut, la ilaha illallah. Nauzubillah niki medeni. Maka tahu mboten, semua mboten orang yang sukses itu bagaimana sih? Orang yang sukses itu bukan orang yang banyak rumahnya. Orang yang sukses itu bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang sukses itu bukan banyak apa tokonya, semuanya, kehidupannya mewah dan semua. Orang yang sukses yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah di dalam sukses. Percuma banyak
harta ten akhir hayati boten sae malah kafir ditalkin Allah asyhadu alla tambah dibisui apa rame ae lho iki kate mati iki la ilaha illallah mugi-mugi sadar husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Maka itu ada orang yang sukses yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sukses. Dari situ juga dari cerita Nabi Adam ada hikmah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang kecuali dia sudah yaktarif. Dia mengetahui dirinya sendiri banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengetahui banyak dosa, ketika dia sudah mengetahui banyak salah, kemudian dia sadar dan tobat kepada Allah dengan mengucapkan apa Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Akhirnya Nabi Adam diterima taubatnya dan dijadikan nabi. Yang penting tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pada bulan Rajab ini, sisa-sisa bulan Rajab, habis ini sampun keluar bulan Rajab, bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ditobat di bulan-bulan ini, saat ini waktu ini nandur, sanjangi kanjeng Nabi. Bulan Rajab waktu ini bulan sing nandur, Sya'ban bulan sing nyirami, Ramadan bulan memetik buah. Nek kepengin metik buah, iki monggo nandur. Masa badhe metik mboten nandur, cenae. Nggih, tandurane kancane juga iki. Nempel. Ini iki repot wis. Gini kok awak bojo niku wae. Pengin sing enak, tapi mboten enten usaha lha niki. Ayo mendekatkan diri kepada Allah daripada sisa waktu Rajab ini dengan membaca istighfar kepada Allah. Ini membaca istighfar. Istighfar niki hadirin kula critani. Mumpung Rajab iki istighfar. Ceritani Imam Abu Hanifah. Istighfar niki nek panjenengan wow, temenanan hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam madhab kita yaitu Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika menginginkan belajar, ingin melihat sanad hadis Nabi Muhammad SAW zaman dahulu buatan kadosan ini, enten lampuni, enten hotel, enten losmen dan penginapan dan lain-lain. Buatan kados seperti saniki. Zaman sini sehari ini kita masjid, sehari ini kita masjid. Seperti yang nanti kula alami ketika di Hadrono, ketika mau perjalanan ke kota Kundi, buatan enten hotel, buatan enten gitu. Sehari ini gitu masjid. Ketika itu mau datang masjid, mau tidur, kita ketika ditambil masjid, tuh, kata lapor, saya mau tidur sini, menumpang tidur sini karena saya besok akan meneruskan perjalanan saya. Malam hari nggak ada lampu di jalan, saya takut nanti tersesat, gak oleh. Mungkin ngiler bikin najis kabel, nyingkring, saya minta mohon sampai pakaian Imam Abu Hanifah ini diangkat dicampur sampai coba. Ketika dilempar keluar ada makhbas dagang. Orang yang jual roti itu makhbas, khobas. Orang jual. Wonten napa Pak Takmir? Niki lho tiyang niki lho mulai wong dikandani kok wangen. Wis gak oleh turu kene kon tanggur kene ya ada tanggung jawab. Wis sudah. Biar tidur di rumah saya aja. Imam Abu Hanifah senang. Monggo Pak, monggo. Tapi bahasa Arab itu kalau bahasa Jawa kan. Ini mboten enten monggo mboten. Monggo kali kula. Ketika di perjalanan Imam Abu Hanifah niki ningali tiyang sing nulung niki komat kawin. Wonten mawon. Imam Abu Hanifah bingung. Ketika sampai di rumahnya, Imam Abu Hanifah bertanya, "Pangapunten,
Kalau balik tangga panjenengan ketika mulai di masjid sampai rumah ini kok bibiri kok ngamen baca mantra apa baca apa. Saya diwasiati guru saya agar senantiasa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Bingung Imam Ghazali. Apakah ada faedah yang sudah panjenengan dapatkan dengan membaca istighfar itu? Banyak. Semua yang saya inginkan, hajat saya, dunia dan akhirat sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pingin apa? Rumah panjenengan tinggali. Omah kula niki gedene sak arat-arat, sak gedongan. Pingin apa? Dulu saya ingin kendaraan, kuda saya banyak-banyak. Pingin apa? Istri sudah dikasihkan 4. Bahaya itu. Bapak-bapak lek istighfar. Mau istighfar ini panjenengan keburu, mau istighfar akeh. Ini bahaya. Ini bahaya ibu-ibu gini. Ingin apa lagi? Cuma ada satu yang saya inginkan belum dikabulkan kali Allah SWT. Apa itu? Apakah haji? Mau haji? Baik tahun haji. Umrah, maju sampai bosan. Apa itu? Saya ingin bertemu Imam Abu Hanifah. Sanjangi tiang sing ngerangkul Imam Abu Hanifah. Dalam hatinya Imam Abu Hanifah, oh gara-gara sampean iki aku diusir ke masjid ini. Gara-gara sampean aku diusir sampai diuncalkan coba kalian masjid ini. Betul ngomong tapi mau itu. Ketika mau keluar ditanya sama orang yang penjual roti ini, Pak, sebelum sampean pamit saya mau tanya, sama ini siapa? Saya adalah Imam Abu Hanifah. Dirangkul, ya Allah, dengan barokah memperbanyak baca istighfar. Ini mungkin nanti dikabulkan oleh Allah. Barokah majelis ilmu, barokah daripada majelis, dan di akhir pada bulan Rajab ini semoga Allah SWT memberkati kita, memberkati di bulan Sya'ban juga, sampai menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan insya Allah ini akan dilanjutkan di Nabi Idris. Insya Allah undangan mempersatukan hadir Islam Mi'raj di hari Senin di Majelis Istiqomah, dan Selasa di Langgar Al-Islah Menteri Maghrib, dan hari Rabu di Darul Rahman. Semoga syarat melampai menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sedaya dengan sehat wal afiat. Amin.